Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Hasana dengan NIM 2409065000014 dari Prodi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Pak Ahmad SPD MPD. Mari kita bahas materi tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama itu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia seperti yang kita ketahui berasal dari bahasa Melayu yang telah digunakan sejak zaman dulu di kawasan Asia Tenggara. Bahasa Melayu ini digunakan sebagai lingua franca atau bahasa penghubung di antara berbagai suku bangsa di wilayah Nusantara. Ini sebabnya ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, bahasa Indonesia yang berbasis pada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa negara. Pada Sumpah Pemuda 1928, para pemuda Indonesia telah berikrar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ini sangat penting karena Indonesia terdiri dari lebih dari 3.300 suku bangsa dengan masing-masing memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia yang pada waktu itu digunakan sebagai bahasa komunikasi umum dianggap netral dan bisa diterima oleh semua belah pihak. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yang artinya bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa pemersatu bangsa atau alat komunikasi resmi di pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang posisi bahasa Indonesia. Yang pertama itu sebagai bahasa negara. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan tegas bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Ini berarti bahwa bahasa Indonesia digunakan dalam segala urusan pemerintahan, perundang-undang, dan administrasi negara. Yang kedua itu bahasa persatuan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dengan lebih dari 700 bahasa daerah. Oleh karena itu, bahasa Indonesia berperan penting sebagai bahasa pemersatu bangsa yang menghubungkan berbagai suku, budaya, dan agama di seluruh Indonesia. Yang ketiga itu bahasa pengantar di pendidikan. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di seluruh Indonesia dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dengan menggunakan satu bahasa yang sama, pendidikan menjadi lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat itu bahasa, budaya, dan media. Dalam bidang media massa, bahasa Indonesia digunakan dalam sebuah bentuk komunikasi, baik itu televisi, radio, surat kabar, dan internet. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai media dalam menyebarkan kebudayaan Indonesia seperti melalui sastra, musik, film. Terakhir, kita akan membahas tentang fungsi bahasa Indonesia. Ada beberapa fungsi bahasa Indonesia yang sangat penting perlu kita ketahui. Yang pertama itu bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi yang utama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan kita bisa berinteraksi dan bekerja sama antar individu atau kelompok yang berbeda. Yang kedua itu fungsi sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia berperan sebagai penghubung bagi seluruh elemen bangsa Indonesia yang berbeda suku, agama, dan budaya. Melalui bahasa Indonesia, kita bisa merasakan persatuan dalam keragaman yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya itu ketiga sebagai alat pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan dalam dunia pendidikan
dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan menggunakan satu bahasa yang sama, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar tanpa terkendala oleh bahasa daerah. Selanjutnya, sebagai bahasa pemerintah dan hukum. Semua urusan pemerintahan, pembuatan undang-undang, hingga keputusan pengadilan menggunakan bahasa Indonesia. Ini memastikan bahwa setiap warga negara bisa memahami segala sesuatu yang terkait dengan hukum dan administrasi negara. Yang kelima itu sebagai alat kebudayaan. Selain itu, bahasa Indonesia juga sangat penting dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Melalui bahasa Indonesia, kita bisa menikmati karya sastra, musik, film, dan media lainnya yang mencerminkan budaya bangsa kita. Itulah penjelasan singkat tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Semoga dengan pemahaman ini, kita bisa semakin mencintai bahasa negara kita dan menjadikan alat untuk mempererat persatuan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.